Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20-28. Injil hari ini melanjutkan wacana apokaliptik yang menyajikan dua tanda, yakni tanda ke-7 dan tanda ke-8 yang akan terjadi sebelum akhir zaman untuk memberikan tempat kepada langit dan bumi yang baru. Tanda ke-7 adalah penghancuran Yerusalem dan tanda ke-8 adalah penciptaan lama. Ayat 20-24. Tanda ke-7, penghancuran Yerusalem. Yerusalem bagi umat Israel adalah kota abadi dan sekarang dihancurkan. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Apakah mungkin bahwa Allah tidak mengetahui hal ini? Sulit bagi kita untuk membayangkan trauma dan krisis iman akibat kehancuran Yerusalem, baik bagi orang Yahudi maupun orang Kristen. Dimungkinkan untuk membuat pengamatan pada komposisi Injil Lukas dan Markus. Lukas menulis Injilnya di tahun 85. Lukas menggunakan Injil Markus untuk menyusun narasinya tentang Yesus. Markus menulis Injilnya pada tahun 70, tahun yang sama di mana Yerusalem dikuasai dan dihancurkan oleh tentara Romawi. Itulah sebabnya mengapa Markus menyampaikan indikasi kepada pembaca. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Mendengar Yesus yang menyampaikan tentang penganiayaan sebagai tanda ke-6 dan penghancuran Yerusalem sebagai tanda ke-7, komunitas yang dianiaya pada zaman Lukas mengatakan hal ini. Ini adalah hari kita. Kita berada di tanda-tanda ke-6 dan ke-7. Ayat 25-26. Tanda ke-8, perubahan di bawah sinar matahari dan di bulan. Kapan akhir zaman akan datang? Pada akhirnya, setelah berbicara tentang semua tanda-tanda ini yang telah direalisasikan, masih ada pertanyaan berikut. Proyek Allah sangat maju, dan tahapan yang diramalkan oleh Yesus sudah direalisasikan. Tanggapan sekarang diberikan pada tanda ke-8. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tanda ke-8 berbeda dari tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda di surga dan di bumi adalah indikasi apa yang sedang terjadi pada saat yang sama pada akhir dunia lama dari penciptaan kuno, dan itu adalah awal dari kedatangan langit dan bumi yang baru. Lalu ayat 27-28, kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan anak manusia. Maka mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara dan saudari, dalam pewartaan ini, Yesus menggambarkan kedatangan kerajaan Allah dengan gambaran yang diambil dari nubuat Daniel bab 7 ayat 1-14. Daniel mengatakan bahwa setelah kemalangan yang disebabkan oleh kerajaan-kerajaan di dunia ini, kerajaan Allah akan datang. Kerajaan-kerajaan di dunia ini semuanya memiliki sosok binatang, singa, macan kumbang, beruang, dan binatang buas. Hewan-hewan ini mengartikan proses dehumanisasi kehidupan manusia. Kerajaan Allah kemudian muncul dengan kedatangan anak manusia. Dalam keempat Injil, nama anak manusia muncul lebih dari 80 kali.
Saudara dan saudari, setiap rasa sakit yang kita tanggung dari sekarang, setiap perjuangan atas nama kehidupan, setiap penganiayaan demi keadilan, setiap rasa sakit saat kelahiran adalah benih kerajaan yang akan datang pada tanda yang ke-8. Refleksi pribadi bagi kita. Apa yang kita lakukan dalam menantikan kedatangan Anak Manusia? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.